Ruko nomor 7 di Jalan Melati sudah kosong hampir 2 tahun sebelum Santi menyewanya. Pemilik ruko sebelumnya, seorang laki-laki tua bernama Pak Warsito, sudah pindah ke rumah anaknya di luar kota setelah istrinya meninggal. Katanya karena sakit. Tapi para pedagang di sekitar situ tahu bahwa istrinya meninggal bukan karena penyakit biasa. Mereka tidak pernah cerita lebih jauh dari itu, dan tidak ada yang pernah bertanya. Santi mendapat ruko itu melalui agen properti. Harganya murah untuk ukuran lokasi yang cukup strategis, berada di jalan yang dilewati banyak orang tiap harinya. Santi tidak mempersoalkan kenapa harganya murah. Ia sudah terlalu lelah dengan salon lamanya, yang diusir karena gedungnya mau dijual, dan tabungannya tidak cukup untuk tempat yang lebih mahal. Ruko nomor 7 itu terasa seperti jawaban yang datang tepat waktu. Proses bersih-bersih awal memakan waktu 3 hari penuh. Ruko itu penuh debu, dinding berjamur di beberapa sudut, dan lantainya retak di beberapa bagian. Santi mengupah 2 orang untuk membantu, dan mereka mulai dari ruangan depan, lalu dapur kecil di belakang, lalu naik ke gudang di lantai 2. Gudang itulah yang membuat mereka berhenti sejenak. Di sudut paling dalam gudang, bersandar di dinding, ada sebuah cermin. Tingginya hampir 2 meter, lebarnya sekitar 1 meter. Bingkainya terbuat dari kayu jati gelap yang diukir dengan motif sulur-suluran, sudah kusam dan sebagian ukirannya pecah. Kacanya masih utuh, tidak retak sedikit pun, meski debu tebal menutupi permukaannya. Di antara semua barang tua dan rusak yang berserakan di gudang itu, cermin tersebut berdiri dalam kondisi yang terlalu baik untuk sesuatu yang sudah lama ditinggalkan. Salah satu pekerja mengusulkan agar cermin itu dibuang saja atau dijual ke pengepul barang antik. Tapi sebelum Santi sempat memutuskan, Pak Warsito menelepon. Entah dari mana ia tahu Santi sudah mulai membersihkan ruko itu. Nada bicaranya tenang, tapi ada sesuatu di balik ketenangannya yang membuat Santi diam mendengarkan. Pak Warsito berpesan satu hal saja. Cermin di gudang itu jangan dipindah dan jangan ditutup. Setelah itu ia menutup telepon. Santi memegang ponselnya beberapa detik, memandangi cermin yang masih berdiri di sudut gudang. Kemudian ia justru berpikir sebaliknya. Cermin besar dengan bingkai kayu ukir yang masih utuh adalah aset, bukan masalah. Salon butuh cermin besar, dan membeli cermin baru dengan ukuran seperti itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Santi memutuskan untuk membawanya turun dan menjadikannya cermin utama di salon. 2 pekerja itu butuh waktu lama untuk menurunkan cermin dari gudang. Beratnya tidak wajar untuk ukurannya, dan tangga ruko yang sempit membuat prosesnya lebih sulit. Tapi akhirnya cermin itu berhasil dipasang di dinding utama ruang salon, tepat menghadap kursi pelanggan yang paling tengah. Santi membersihkan kacanya dengan cairan pembersih cermin sampai mengkilap, dan hasilnya memuaskan. Cermin itu memantulkan seluruh ruangan dengan jernih, membuat ruang salon yang sebenarnya tidak terlalu besar terasa lebih luas. Salon Santi dibuka 2 minggu kemudian dengan nama yang sama seperti salon lamanya, Salon Santi. Tidak ada acara khusus, tidak ada spanduk mencolok, hanya sebuah papan nama sederhana di depan pintu dan beberapa unggahan di media sosial. Santi tidak berharap banyak di minggu-minggu pertama. Ia sudah cukup realistis tentang betapa susahnya membangun pelanggan baru dari nol. Tapi ternyata ia salah perhitungan. Hari pertama ada 4 pelanggan, hari kedua ada 9. Minggu pertama, kursi di salon tidak pernah kosong lebih dari setengah jam. Pelanggan datang tanpa pernah dihubungi, tanpa rekomendasi yang jelas. Mereka bilang lewat saja lalu tertarik masuk. Mereka bilang dengar dari tetangga. Mereka bilang sudah lama mencari salon yang enak. Santi tidak terlalu mempertanyakan alasan mereka datang karena ia terlalu sibuk melayani. Dalam sebulan, Santi sudah harus merekrut 1 karyawan. Namanya Dewi, perempuan muda yang baru lulus dari kursus tata rambut. Dalam 2 bulan, ia rekrut 1 lagi. Pendapatannya naik 3 kali lipat dari salon lamanya. Yang Santi perhatikan, tapi ia abaikan di awal, adalah bahwa hampir semua pelanggan, tanpa diminta,
selalu memilih duduk di kursi yang tepat di depan cermin besar itu. Kalau kursi itu sedang terisi, mereka rela menunggu meski kursi lain kosong. Mereka bilang lebih nyaman di sana, lebih terang, lebih enak lihat hasilnya. Santi menganggap itu wajar karena memang cermin itu yang paling besar dan paling jelas pantulannya. Tapi Dewi pernah bilang satu hal yang membuat Santi diam sebentar. Dewi bilang pelanggan yang duduk di depan cermin itu selalu pulang dengan ekspresi yang agak kosong, seperti baru bangun tidur tapi belum benar-benar sadar. Santi bilang mungkin mereka mengantuk karena rileks. Dewi tidak membantah, tapi ekspresinya tidak sepenuhnya setuju. Santi mulai memperhatikan cermin itu dengan cara berbeda pada suatu sore di bulan ketiga. Ia sedang sendirian di salon, menunggu pelanggan terakhir, yang katanya mau datang jam 4, tapi belum muncul juga. Santi duduk di kursi tengah, di depan cermin besar itu, merapikan rambutnya sendiri. Ruangan sudah agak gelap karena matahari mulai rendah dan ia belum menyalakan semua lampu. Ia melihat tangannya bergerak mengangkat sisir. Pantulan di cermin juga mengangkat sisir. Tapi ada sesuatu yang tidak beres. Gerakan di cermin itu tertinggal, bukan tertinggal jauh, hanya sepersekian detik tapi cukup untuk membuat Santi menurunkan tangannya dan menatap pantulannya sendiri dengan seksama. Ia mengangkat tangan kanan, pantulan mengangkat tangan kanan, bersamaan. Normal. Santi menggelengkan kepala perlahan, memutuskan bahwa ia terlalu lelah dan matanya sedang tidak beres. Ia berdiri dari kursi dan pergi ke belakang untuk membuat kopi. Tapi esok harinya dan hari-hari berikutnya, ia tidak bisa berhenti memperhatikan cermin itu. Ia mulai memperhatikan dengan cara yang lebih sistematis, dengan cara yang tidak ia sadari sendiri, sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan tapi sebenarnya memang mengkhawatirkan. Ia menggerakkan jari, cermin mengikuti. Ia memiringkan kepala, cermin mengikuti. Semua normal. Tapi ada momen-momen tertentu, biasanya ketika cahaya di ruangan berubah, atau ketika ada gangguan suara dari luar, di mana ia merasa pantulan di cermin itu bergerak sedikit lebih lambat dari yang seharusnya, atau berhenti sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Dan satu hal lagi yang mulai ia perhatikan, pantulan itu kadang tersenyum. Bukan tersenyum lebar, bukan sesuatu yang dramatis. Hanya sudut bibir yang terangkat tipis pada momen-momen ketika wajah Santi sendiri dalam kondisi datar, ketika ia sedang berkonsentrasi, menggunting atau sedang memerhatikan pekerjaan tangannya, dan ekspresinya netral. Pada momen-momen itu, kalau ia melirik ke cermin dengan cepat, ada sesuatu di sudut bibir pantulannya yang tidak selaras dengan wajahnya sendiri. Santi tidak cerita ke siapapun, tidak ke Dewi, tidak ke suaminya, Bowo, yang tiap malam mendengarkan cerita harinya di salon sambil makan malam. Santi tidak bisa menjelaskan kenapa ia diam. Sebagian karena ia tidak yakin dengan apa yang ia lihat. Sebagian lagi karena ia takut kalau ia mulai bicara, sesuatu akan menjadi nyata. Tidurnya mulai terganggu di bulan keempat, bukan karena mimpi buruk. Justru sebaliknya, ia tidak bermimpi sama sekali. Tidurnya terasa berat, seperti jatuh ke dalam sesuatu yang sangat gelap dan sangat dalam. Dan ketika pagi ia terbangun, tubuhnya tidak terasa segar. Matanya membuka, tapi kepalanya masih terasa penuh kabut. Bowo bertanya apakah ia baik-baik saja, dan Santi bilang hanya kelelahan, karena salon sedang ramai. Bowo percaya karena memang salon sedang sangat ramai. Yang tidak Santi ceritakan adalah bahwa setiap pagi, sebelum benar-benar sadar, ada jeda beberapa detik di mana ia tidak tahu di mana ia berada. Bukan lupa seperti orang yang baru terbangun dari tidur nyenyak. Lebih dari itu. Ada momen singkat di mana ia merasa ia baru saja kembali dari suatu tempat, dan tempat itu bukan tempat yang baik. Tubuhnya mulai berubah di bulan kelima. Bowo yang pertama kali menyebut soal berat badan. Ia bilang, Santi kelihatan kurus. Santi melihat dirinya di cermin kamar mandi dan harus mengakui bahwa Bowo benar. Pipinya lebih tirus, lingkaran gelap di bawah matanya lebih dalam dari biasanya. Ia makan dengan normal, tidak kurang, tidak lebih. Ia tidak sedang sakit, tapi tubuhnya terlihat seperti sedang kekurangan sesuatu. Dewi juga memperhatikan hal yang sama, tapi tidak berani langsung bicara. Ia hanya lebih sering membawakan Santi
minum dan makanan kecil dari warung sebelah, dengan alasan-alasan yang dibuat-buat agar tidak terkesan terlalu mengkhawatirkan. Santi pergi ke dokter. Hasil pemeriksaan semuanya normal. Dokter bilang mungkin kelelahan dan stres, menyarankan istirahat lebih banyak dan suplemen vitamin. Santi pulang dengan kantong obat dan keyakinan tipis bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu, setelah Bowo tertidur, Santi duduk di tepi tempat tidur dalam kegelapan. Pikirannya kembali ke cermin itu, dan kali ini ia tidak bisa mengalihkannya ke tempat lain. Ia memikirkan Pak Warsito yang menelepon hari itu. Ia memikirkan istrinya yang meninggal. Ia memikirkan pelanggan-pelanggan yang pulang dengan ekspresi kosong. Ia memikirkan pantulan yang tersenyum ketika ia tidak tersenyum. Keesokan harinya, Santi datang ke salon lebih awal dari biasanya. Sebelum Dewi datang, sebelum salon buka, ia berdiri di depan cermin besar itu sendirian. Ruangan masih remang, karena ia hanya menyalakan satu lampu di sudut. Ia menatap pantulannya sendiri lama sekali. Pantulannya menatap balik, diam, tepat, selaras dengan gerakannya. Santi mengambil selembar kain penutup yang biasa dipakai untuk kursi, dan ia membentangkannya di depan cermin. Ia tidak bisa menjangkau bagian atas cermin yang hampir setinggi langit-langit, jadi kain itu hanya menutupi separuh bagian bawah. Tapi itu cukup untuk membuatnya merasa sedikit lebih baik. Ia membuka salon seperti biasa. Pelanggan datang seperti biasa, tapi hari itu terjadi sesuatu yang tidak biasa. Pelanggan yang biasa langsung memilih kursi tengah di depan cermin. Hari itu justru ragu-ragu. Mereka mendekati kursi itu, lalu berhenti, lalu memilih kursi lain, dengan ekspresi yang sedikit bingung, seperti ada sesuatu yang mengganggu, tapi mereka tidak bisa menjelaskan apa. Satu pelanggan bahkan bertanya kepada Dewi, kenapa cerminnya ditutupi, dan ketika Dewi bilang sedang dibersihkan, pelanggan itu mengangguk, tapi matanya masih tertarik ke arah kain penutup itu sepanjang waktu ia duduk di salon. Salon hari itu tidak seramai biasanya. Beberapa pelanggan yang sudah janjian tidak datang tanpa konfirmasi. Malamnya, Santi tidur lebih nyenyak dari yang sudah ia rasakan berbulan-bulan. Tidak ada perasaan jatuh ke tempat gelap. Tidak ada jeda kebingungan saat bangun. Ia terbangun dengan kepala yang terasa lebih ringan dan tubuh yang terasa lebih seperti miliknya sendiri. Ia memutuskan untuk menutup cermin itu sepenuhnya. Ia membeli kain tebal berwarna gelap dan meminta Bowo menemaninya ke salon malam itu, dengan alasan mau membereskan sesuatu. Bowo tidak banyak tanya. Mereka memasang kain itu bersama-sama, memaku bagian atasnya ke dinding, karena tidak ada cara lain untuk memastikannya tidak jatuh. Ketika kain itu terpasang penuh dan cermin itu tidak lagi terlihat sama sekali, Santi merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Bukan lega, bukan tenang, lebih ke sesuatu yang terasa seperti ketegangan yang seharusnya pergi, tapi justru bergeser ke tempat yang berbeda. Malam itu, Santi bermimpi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Ia bermimpi berdiri di dalam salon yang kosong. Semua lampu menyala, tapi cahayanya berbeda dari biasanya, terlalu putih dan terlalu datar. Ia berdiri di tengah ruangan, dan di depannya ada cermin besar itu, tanpa kain penutup, terpampang penuh. Ia mencoba berbalik, tapi kakinya tidak bergerak. Ia menatap pantulannya. Pantulannya tidak menatap balik. Pantulannya sedang menatap ke sudut lain ruangan, ke sesuatu yang ada di belakang Santi, sesuatu yang tidak bisa Santi lihat, karena tubuhnya tidak mau berbalik. Dan pantulannya itu, wajah yang seharusnya adalah wajahnya sendiri, perlahan-lahan tersenyum. Bukan tipis seperti yang biasa ia tangkap di sudut mata. Kali ini penuh. Dan senyum itu bukan senyum yang ia kenal dari wajahnya sendiri. Santi terbangun dengan napas tersengal. Jam di dinding menunjukkan pukul 3 pagi. Bowo tertidur di sebelahnya. Santi duduk di tempat tidur dan tangannya gemetar. Keesokan harinya, ia tidak membuka salon. Ia mengirim pesan ke Dewi bahwa salon tutup sehari untuk keperluan mendadak. Lalu ia menelepon Pak Warsito. Pak Warsito mengangkat telepon setelah dering ketiga. Santi tidak tahu harus mulai dari mana. Ia hanya bilang bahwa ia sudah menutup cermin itu dengan kain. Ada jeda panjang di ujung telepon. Kemudian Pak Warsito bersuara. Nadanya tidak marah, tidak terkejut, justru terdengar seperti orang yang sudah menunggu kabar ini dan sudah tahu apa artinya.
Pak Warsito bilang bahwa istrinya dulu juga melakukan hal yang sama, menutup cermin itu. Dan setelah ditutup, istrinya bermimpi hal yang sama setiap malam selama 3 minggu berturut-turut, sampai akhirnya istrinya tidak mau tidur sama sekali, dan tubuh yang sudah terkuras berbulan-bulan akhirnya tidak kuat lagi. Pak Warsito bilang satu hal terakhir sebelum menutup telepon. Cermin itu tidak bisa ditutup, dan yang sudah terlanjur, sudah terlanjur. Santi berdiri lama di depan pintu salon dengan kunci di tangannya. Ia tahu ia harus masuk. Cermin itu ada di dalam, dan menurutnya ia perlu melakukan sesuatu, entah apa, entah bagaimana. Pikirannya berputar mencari opsi yang masuk akal. Pecahkan saja. Buang. Panggil orang yang mengerti hal seperti ini. Ia membuka pintu dan masuk. Salon gelap karena ia tidak menyalakan lampu dari luar. Satu-satunya cahaya masuk dari jendela kecil di sisi kanan. Kain penutup cermin masih terpasang, gelap dan tenang. Santi melangkah mendekati cermin. Tangannya meraih ujung kain. Dan dari balik kain itu, dari balik permukaan kaca yang tertutup rapat, terdengar suara yang sangat pelan, nyaris tidak ada, tapi cukup untuk membuat tangan Santi berhenti di tempatnya. Bukan suara ketukan, bukan suara gesekan, lebih ke suara yang ada di antara keduanya, seperti sesuatu yang sedang berbalik ke arah hadapan dari dalam cermin, mengetahui ada yang berdiri di luar. Santi menarik tangannya. Ia mundur 2 langkah, lalu 3 langkah, lalu berbalik dan berjalan ke arah pintu. Gerakannya terkontrol, tidak berlari, tapi cepat. Ia keluar, mengunci pintu, dan berdiri di trotoar di depan salon dengan napas yang lebih cepat dari biasanya. Ia berdiri di sana cukup lama. Orang-orang yang lewat tidak memperhatikannya. Matahari sudah cukup tinggi, dan jalanan sudah ramai. Santi memandangi papan nama salonnya. Ia mengambil keputusan. Ia akan ambil semua perlengkapan pentingnya, ia akan tutup salon ini, dan ia tidak akan kembali. Cermin itu bisa tetap di sana. Biarkan ruko itu kosong lagi. Biarkan pemilik ruko yang mengurus sisanya. Ia masuk kembali dengan cepat, langsung ke laci meja kasir untuk mengambil buku catatan dan beberapa dokumen penting. Ia tidak melihat ke arah cermin. Ia membuang pandangan ke lantai, ke meja, ke laci, kemana saja kecuali ke dinding tempat cermin itu tergantung. Tapi tangannya berhenti di laci ketika ia melihatnya dari sudut mata. Kain penutup cermin sudah tidak ada di tempatnya. Santi tidak mengingat menyentuhnya sejak ia masuk tadi. Ia tidak mendengar suara kain jatuh, tapi cermin itu sekarang terbuka penuh, bersih, mengkilap, memantulkan seluruh ruangan salon dalam cahaya pagi yang masuk dari jendela. Dan di dalam pantulan itu, Santi melihat dirinya sendiri berdiri di depan laci meja kasir. Tapi pantulan itu tidak membungkuk ke arah laci. Pantulan itu berdiri tegak, menghadap ke arah cermin, dengan kedua tangan di sisi tubuh, dan menatap langsung ke depan, dengan tatapan yang datar dan kosong. Santi tidak bergerak. Pantulan itu juga tidak bergerak. Keduanya saling menatap dalam diam yang sangat penuh, dan pada detik itu, Santi menyadari bahwa pantulan yang ada di dalam cermin itu sudah cukup lama, bukan lagi bayangannya. Dewi tiba di salon keesokan paginya karena ada pelanggan yang sudah booking dan ia tidak mendapat kabar lanjutan dari Santi bahwa salon masih tutup. Pintu depan tidak terkunci, lampu di dalam sudah menyala, semuanya. Termasuk lampu-lampu kecil di atas cermin besar yang biasanya hanya dinyalakan kalau salon sedang ramai. Dewi masuk dan memanggil nama Santi. Tidak ada jawaban. Ia melangkah masuk lebih jauh dan melihatnya. Santi duduk di kursi tengah, kursi yang tepat di depan cermin besar itu. Duduk tegak, kedua tangan di atas paha, mata terbuka lebar menatap ke depan. Dewi memanggilnya lagi. Santi tidak menjawab, tidak bergerak, tidak berkedip. Dewi mendekat dengan langkah yang pelan, dan tangannya gemetar ketika menyentuh bahu Santi. Tubuh itu hangat. Tapi ketika Dewi memutar bahu itu perlahan agar Santi menghadap ke arahnya, wajah yang menatap balik ke Dewi adalah wajah yang kosong sepenuhnya. Bukan pingsan, bukan tidur, hanya kosong seperti seseorang yang sudah pergi dari dalam tubuhnya dan tidak ada yang menggantikannya. Dewi berteriak dan berlari keluar.
di dalam salon yang ditinggalkan itu, cermin besar dengan bingkai kayu jati gelap tetap tergantung di dindingnya, jernih, mengkilap, memantulkan kursi kosong di tengah ruangan karena tubuh yang tadi duduk di sana sudah tidak ada lagi, sudah dibawa keluar oleh orang-orang yang berdatangan setelah Dewi berteriak. Tapi di dalam pantulan cermin itu, kursi di posisi yang sama tidak kosong. Di dalam cermin ada seseorang yang duduk di sana, duduk tegak, kedua tangan di atas paha, menatap keluar dari balik kaca dengan ekspresi yang datar, sabar, dan sangat tenang. Dan sudut bibirnya terangkat tipis,